الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي من أفضل الشهادات. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله القادات والتابعين لهم إلى يوم الميقات. أما بعد. Yang mulia para habaib, keluarga besar zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Al Habib Ibrahim Ba'bud, Al Habib Utsman bin Syahab, dan para habaib-habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, pewaris ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Kiai Haji Muhyiddin Abuya Gambut, kemudian Kiai Haji Zafaruddin, Kiai Haji Ilham Humaidi, dan para kiai-kiai yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah majelis peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ke-1496. Hari ini atau tahun ini adalah ultah miladnya Nabi yang ke-1496, 4 tahun lagi yang ke-1500. Jadi kita ini sudah lawas banar sebenarnya dari miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi alhamdulillah kita bersyukur kita masih pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya sahibul bait, sahibul hajat, yaitu Bapak Haji Rustam sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan tambah berkah rumahnya, tambah berkah keluarganya, tambah murah rezekinya, dikabulkan hajatnya. Mudah-mudahan tahun depan bikin acara 10 kali lipat lebih besar daripada ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kesemuanya itu tujuannya adalah untuk ta'zim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah cermin. Caramin itu untuk kita lihat. Tatkala kita baca ramin, itu berarti kita melihat wajah kita. Seberapa bagusnya hubungan kita dengan Nabi Muhammad terlihat di dalam cermin itu. Jadi kalau ternyata wajahnya tidak begitu sempurna, berarti cinta kita belum sempurna kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala cinta seseorang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna, maka seakan-akan orang itu memandang Nabi adalah memandang dirinya. Sehingga tidak heran kalau para aulia yang mereka fana dengan Nabi kita Muhammad SAW kadang-kadang mengaku dengan pengakuan yang menyebabkan orang awam bingung. Orang awam bingung itu karena mereka tidak faham. Padahal maksudnya mereka ulama-ulama sufi yang mengatakan aku Nabi Muhammad, aku Rasulullah, itu maksudnya adalah aku ini sangat mirip sifatnya karena kecintaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah cermin. Jadi seperti orang melihat di cermin, melihat wajahnya sendiri dengan kecintaan yang sangat, akhirnya mereka seakan-akan adalah sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi model kita bahari kenanakan waktu kita ketujuh lawan misalnya Superman, mau jadi Superman dan sebagainya. Begitu juga mereka para aulia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang ingin betul menyamakan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tujuan yang lain dalam diri mereka kecuali hendak sama dengan Nabi, tapi kadang mungkin sama, cuma paling kada mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai ngaran aja mereka itu bangga tatkala namanya Ahmad, Muhammad, Hamid. Al-Imamul Ghazali alim besar, wali besar. Kenapa? Di antara rahasianya karena datuknya namanya Ahmad, kainya anggahnya namanya Ahmad, datunya namanya Muhammad, kainya namanya Muhammad, abahnya namanya Muhammad, dia sendiri namanya Muhammad, anaknya namanya Hamid, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Semua yang terjadi di alam semesta ini sentralnya adalah Nabi Muhammad. Suksesnya seseorang itu bergantung hubungannya dengan Nabi Muhammad. Karena nanti hari kiamat gak ada hubungan kecuali hubungan dengan Nabi Muhammad.
Kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua nasab keturunan terputus kecuali keturunan Nabi. Semua hubungan terputus kecuali hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Hubungan anak dengan abahnya terputus. Kadahakun mendapat lawan bini, kadahakun mendapat lawan orang tua, kadahakun mendapat lawan dingsana, kadahakun mendapat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin minhum sya'nun yughni. Tatkala seseorang tidak ingin bertemu dengan saudaranya, tidak ingin bertemu dengan istrinya, tidak punya hubungan dengan ayah dan ibunya, tapi dia kepengin punya hubungan satu. Apa? Hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu semua manusia di saat itu berkehendak punya hubungan dengan Nabi Muhammad, tapi hubungan itu dirintis di dunia ini, bukan di sana. Karena kau lagi sudah di sana tinggal menunggu hasilnya. Tatkala dia betul-betul merintis kebaikan hubungannya dengan Nabi Muhammad di dunia, di sana tercatat sebagai orang yang punya hubungan dengan Nabi dan layang qati' yaumul qiyamah. Para habaib enak, karena apa? Mereka punya nasab, punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW yang tidak terputus. Ya kita yang bukan ini harus berusaha untuk punya hubungan. Hubungannya apa? Sabab, bukan nasab. Sababun. Apa maknanya sabab? Sabab adalah tatkala engkau bikin pesantren untuk mendidik umat Nabi Muhammad supaya mereka taat kepada Allah, itu hubunganmu dengan Nabi Muhammad. Tatkala kamu menyumbang masjid karena Allah, itu adalah hubunganmu dengan Nabi Muhammad. Tatkala engkau baca sholawat yang banyak, itu hubungan dengan Nabi Muhammad. Itu yang tidak akan terputus nanti hari kiamat, dan itu akan terus berlanjut ila abadil abad, selama-lamanya. Selain daripada itu nggak ada. Hubungan guru dan murid pun tidak ada. Mereka takut, sang guru takut bertemu muridnya, takut muridnya nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku menyaksikan guruku berbuat ini dan itu. Kemudian muridnya juga takut ketemu gurunya, karena apa? Takutnya gurunya nanti bersaksi di hadapan Allah bahwasanya murid saya telah melakukan ini dan itu. Semuanya takut. Tapi hanya satu yang diharapkan, yaitu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Acara-acara seperti ini, peringatan Miladur Rasul, adalah supaya untuk mempererat hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Siapa ada orang kaya yang dia hartanya tidak digunakan untuk menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad, gagal total. Kekayaannya nggak ada gunanya. Kemudian siapa ada orang penguasa yang kekuasaannya tidak digunakan untuk menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad, juga gagal total. Kemudian siapa ada orang alim sekalipun, ilmunya tidak digunakan untuk mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad, gagal total. Karena semuanya tidak akan ditoleh nanti hari kiamat. Yang diingat cuma satu, hubungan sabab dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang paling wajib bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya itu para habaib. Karena apa? Karena mereka mempunyai kenikmatan yang tidak terputus ila yaumil qiyamah, sampai seterusnya. Jadi Habib-habib ini seharusnya ngasih duit banyak ke kita nih. Karena harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Habib-habib sugih bertahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu. Karena kewajiban bersyukurnya lebih besar mereka dibandingkan yang lain. Amin gabul insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dunia dan seisinya ini, pergerakan semuanya ini sumbernya adalah An-Nabiyyu Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kemudian wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatsa wa ma taqaddam. Sudah jelas bahwasanya sentral utamanya adalah An-Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Habsyi mengatakan fahuwal kanzul mutalsam alladzi la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah. Para umat Nabi Muhammad SAW, terutama pecinta-pecinta beliau, berusaha untuk semaksimal mungkin, sebisanya, sakakawannya, untuk menyerupakan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW, zatan wa sifatan wa fi'lan wa isman. Sebagaimana Nabi kita Muhammad adalah mazhar daripada zat Allah, sifat Allah, fi'lullah, dan ismullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai mutajalla atau mazhar daripada Allah. Kemudian Nabi Muhammad itu para ulama, para solehin, para aulia adalah mazhar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini sambungan yang tidak akan terputus, dan ini hakikat daripada semua ilmu, semua amal, semua akhlak, semua yang kita korbankan di alam semesta ini dalam rangka mencintai Allah dan Nabi-Nya, semuanya bersumber dari sini. Oleh karena itu, dalam istilahnya ada taraqi dan tanazul. Taraqi artinya ingat Allah, tanazul ingat Nabi Muhammad. Kita belajar tentang Allah dan juga belajar tentang Nabi Muhammad, dua cukup. Belajar tentang Allah, sifat, asma, zat, kemudian af'al. Kemudian belajar tentang Nabi Muhammad, asma, sifat, af'al, zat, sama. Zatnya Nabi Muhammad, zat yang sempurna di mata makhluk. Zat yang sempurna di mata Allah, hanya saja tidak qadim, sedangkan Allah Ta'ala qadim. Itu saja bedanya. Sama-sama sempurna, dan bedanya adalah tatkala Nabi Muhammad adalah zahir, artinya bergambar dan bersurah, sedangkan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian sifat-sifat Nabi Muhammad adalah sifat-sifat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Isra, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka domir itu kembali kepada abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebagian orang mengatakan tidak, hu-nya kembali kepada al-jalalah, Allah Subhanahu wa taala, kepada alladzi. Tapi yang lebih dekat adalah abdihi. Katanya ulama, ad-dhamir ya'udu ilal aqrab. Jadi domir itu harus kembali kepada yang lebih dekat, itu dalam istilah nahwu. Dan ternyata domir abdihi itu, kalau domir innahu huwas samiul basir, itu lebih dekat ke abdihi. Jadi tidak heran kalau sebagian ulama mengatakan as-sami al-basir dalam ayat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan pendengaran yang bagaimana, dengan penglihatan yang bagaimana, pendengaran yang meliputi alam semesta tentunya tidak qadim seperti pendengarannya Allah, dan basirnya dengan basar yang meliputi alam semesta tapi tidak qadim seperti basarnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, wa syaqqal ilahu min ismihi liyujillahu fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Allah Subhanahu wa taala membagi ngaran sidin itu untuk Nabi Muhammad SAW. Allah Mahmud, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu keistimewaan yang luar biasa. Kita semua berusahalah untuk mempaskan, meniru segala-galanya dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampunya, sebisanya. Kalau perlu nama pun juga demikian. Nama anak-anak Muhammad kalau laki-laki, ya kan, nama cucu Ahmad, saya Ahmad, abah saya Muhammad, anak saya Muhammad, cucu saya Ahmad. Ujungnya beda-beda nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk menyamakan. Karena apa? Imam Busiri saja yang wali besar seperti itu, Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id al-Busiri, pengarang Burdah, mengatakan apa? Fa inna li dhimmatan bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bizimami. Aku ini gembiranya itu karena ngaranku ini sama dengan ngaran Nabi Muhammad, dan dengan sama itu aku yakin Nabi Muhammad pasti akan memperhatikan aku. In lam yakun akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Nabi pasti akan menggandeng tanganku, kata beliau. Kalau kada maka aku akan hancur, kata Al-Imam Al-Busiri. Padahal alim, wali, soleh, ternyata tidak lihat ilmunya, tidak lihat kesolehannya, tidak lihat keramatnya, tapi dia ingin mempunyai hubungan dengan nama sama dengan nama Nabi Muhammad SAW. As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Hasani, gurunya Syekh Muhammad Syaroni Abdan, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, dan guru-guru ulama di Mekah kira-kira mungkin 100 tahun yang lalu, beliau mengatakan summa bismin yushabihus maka anni ya la'amli ghadautu bihi samiyah. Aku bangga karena namaku sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad Amin Al-Qutbi. Terus tidak cukup sampai di situ, beliau mengatakan waktu bismi fil madihina aminan. Ya Allah, tulislah namaku termasuk orang yang memuji Nabi Muhammad, namaku Amin, katanya beliau. Jadi Muhammad Amin, dua-dua namanya dimasukkan untuk sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang alim, padahal Sayyid Habib, keturunan Nabi Muhammad dari Sayyidina Hasan, ternyata tetap beliau mengandalkan apa? Kecintaan dan hubungan dengan Nabi, diantaranya nama. Semua yang kita bisa lakukan untuk punya hubungan dengan Nabi, lakukan.
Terserah bagaimana caranya. Mau dekat dengan para habaib, silahkan dekat dengan mereka supaya punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Mau bagaimana, terserah. Yang penting lakukan semaksimal mungkin agar kita punya hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini semuanya adalah ujian, dan ujian itu nanti ada hasilnya, yaitu tatkala lulus atau tidak lulus, atau mungkin dapat ijazah atau kada, atau rapotnya itu bisa merah atau bisa kada, itu tergantung kita. Itu kena di barzah. Di barzah ditunjukkan ini, nah kamu ini merah, kamu ini, dan lain sebagainya. Hati-hati. Jadi umur kita tidak panjang. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan dalam umur kita. Allah berkahi para ulama kita, para habaib kita. Allah panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka. Mudah-mudahan Allah luaskan rizki mereka yang halal, yang berkah. Dikabulkan hajat-hajat kita dan hajat-hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.